Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi teman-teman dan ibu dosen yang saya hormati. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada ibu dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Regional, yaitu Ibu Roisa Moniana Putri, SEMSI, dan Ibu Zulfa Amalia, SEMSC, yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami pada pagi hari ini. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk melihat video Zoom kami pada pagi hari ini. Saya sebagai moderator dan pemateri 2, dan kedua teman saya yaitu Anastasia dengan NPM 030 sebagai pemateri 1 dan Unda NPM 094 dengan sebagai pemateri 3, dan saya Diwa Abiel Fatah pemateri 2 dengan NPM 143. Untuk materi pertama saya persilakan kepada saudari Anastasia. Halo, saya dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan mengenai desentralisasi. Desentralisasi menurut M. Turner dan De Hulme merujuk pada pemindahan sebagian kewenangan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah. Sedangkan menurut Syahid Javid Burki dan rekan-rekannya, desentralisasi merupakan proses transfer kekuasaan politik, fiskal, dan administrasi dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah. Dalam konteks ini, otonomi daerah menjadi alat politik dan administrasi yang digunakan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah, meningkatkan partisipasi masyarakat, mendorong kreativitas, dan memperkuat demokrasi dalam menghadapi tantangan global yang terus berkembang. Kemudian mengenai ide dasar desentralisasi, sejarah perkembangan ekonomi mencatat bahwa desentralisasi telah menjadi paradigma baru dalam kebijakan dan administrasi pembangunan sejak tahun 1970-an. Peningkatan minat terhadap desentralisasi tidak hanya terkait dengan kegagalan model perencanaan yang terpusat dan popularitas strategi pembangunan yang berfokus pada pemerintahan, tetapi juga disadari bahwa pembangunan merupakan proses kompleks yang penuh secara ketidakpastian, yang sulit dikendalikan dan direncanakan secara sentral. Oleh karena itu, para pendukung desentralisasi secara tegas mengajukan serangkaian dan argumen mengenai pentingnya desentralisasi dalam perencanaan dan administrasi pembangunan di negara. Kemudian terdapat berbagai konsep yang berkaitan dengan desentralisasi itu sendiri. Yang pertama, menurut Limits membedakan dua jenis desentralisasi, yaitu yang pertama desentralisasi pemerintahan lokal yang representatif, dan yang kedua administrasi lapangan. Sementara itu, menurut Madik, desentralisasi sebagai proses dekonsentrasi dan devolusi. Devolusi sendiri merujuk pada penyerahan kekuasaan untuk melaksanakan fungsi tertentu kepada pemerintahan, sedangkan dekonsentrasi berkaitan dengan transfer kewenangan administrasi dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah. Berikut ada pembeda dari dekonsentrasi dan desentralisasi. Pembeda yang dapat kita lihat dari dekonsentrasi dan desentralisasi dapat dilihat dari prinsip organisasi yang ada, struktur di mana prinsip ini lebih mendominasi, kemudian praktik yang dilakukan oleh dekonsentrasi dan desentralisasi itu sendiri. Kemudian, untuk sejarah desentralisasi di Indonesia, pada masa prakemerdekaan, Indonesia berada di bawah kekuasaan Belanda dan Jepang. Kedua penjajah tersebut menerapkan sistem desentralisasi yang cenderung sentralistis, birokratis, dan feudalistis demi kepentingan mereka. Belanda memperkenalkan hierarki administratif pengrah Raja Bumiputra dan pengrah Raja Eropa yang duduk pada Gubernur Jenderal. Pada tahun 1903 dikeluarkan Decentrality Act yang diikuti oleh Transforming Act pada tahun 1922 yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, serta membagi wilayah otonom yang dikuasai oleh Belanda menjadi provinsi, kabupaten, dan kota madya. Sistem pemerintahan daerah yang diperkenalkan Belanda kemudian diteruskan oleh pemerintahan pendudukan Jepang dengan beberapa penyesuaian. Pada masa kolonial,
terdapat dua jenis administrasi pemerintahan. Yang pertama, administrasi kolonial yang dipimpin oleh gubernur jenderal sebagai perwakilan pemerintahan Belanda, dan kemudian administrasi setempat yang diatur oleh pemerintahan kerajaan. Salah satu warisan kolonial yang berpengaruh dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia adalah sentralisasi kekuasaan di pusat dan pola pemerintahan daerah yang bertingkat. Pemerintah Hindia Belanda sebelum Perang Kedua pernah mempertimbangkan ide sistem administrasi yang lebih desentralitis berbasis federal. Namun, ide ini tidak terlaksana dan baru dihidupkan kembali setelah perang sebagai upaya legitimasi pemerintahan Belanda di Indonesia serta untuk mengukung kekuatan-kekuatan pendukung Republik Indonesia itu sendiri. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya yaitu sejak berdirinya Republik Indonesia, berbagai undang-undang tentang pemerintahan daerah telah diberlakukan secara bergantian. Hal ini dilakukan untuk menemukan bentuk pemerintahan yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat, dengan memenuhi kebutuhan pembangunan. Pendulum antara sentralisasi dan desentralisasi bergoyang-goyang mengikuti perubahan konfigurasi kekuasaan pada waktu itu. Hingga pada tahun 1959, prinsip federalisme secara de facto berlaku yang ditandai dengan berkurangnya kekuasaan pusat atas daerah dan munculnya gerakan separatisme. Namun, dekret pada tanggal 5 Juli 1959 menandai kembalinya desentralisasi penuh ke tangan pusat hingga tahun 1966. Baik, di sampingnya itu ada gambar 1.1, yaitu hierarki administrasi pemerintah di masa kolonial. Pemerintah pada masa kolonial itu dipimpin oleh gubernur jenderal namanya, dan di bawahnya ada gubernur, residen, dan controller. Kemudian kalau pemerintah setempat itu yang pertama pemimpinnya ada kasunan atau kesultanan, di bawahnya bupati, bawahnya lagi widono dan asisten widono. Pada dasarnya rumah tangga daerah dibedakan menjadi rumah tangga secara material, secara real, dan secara formal. Secara material itu yaitu rumah tangga yang fokus pada aspek fisik atau kekayaan yang dimiliki oleh daerah, seperti aset, infrastruktur, dan sumber daya alam. Contohnya itu gedung pemerintahan, jalan raya, sumber daya air, dan aset lainnya yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah. Untuk rumah tangga secara real, yaitu rumah tangga yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi nyata di dalam suatu daerah, termasuk produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Contohnya itu ada aktivitas industri, perdagangan, jasa, dan ini mencakup juga tenaga kerja yang terlibat dan produk yang dihasilkan. Kemudian untuk rumah tangga secara formal, definisinya ialah merujuk pada struktur administratif dan hukum dari pemerintah daerah, masuk anggaran, peraturan, dan kebijakan yang diadopsi untuk mengelola dan mengatur daerah. Contohnya itu dokumen anggaran daerah, regulasi mengenai pajak lokal, serta struktur organisasi pemerintahan daerah. Perbedaan utama itu rumah tangga secara material itu lebih fokus pada aset fisik dan kekayaan daerah. Sementara rumah tangga real itu mengacu pada aktivitas ekonomi dan produktif yang terjadi di dalam daerah. Kemudian rumah tangga formal itu berkaitan dengan aspek administrasi, regulasi, dan kebijakan yang mengatur daerah. Kemudian materi selanjutnya yaitu perjalanan desentralisasi di Indonesia bisa dilihat di tabel 1.2. Itu pada periode perjuangan kemerdekaan 1945, itu konfigurasi politik itu
bersifat demokrasi. Sementara UU yang dianut itu UU nomor 1 tahun 1945 dan Undang-Undang nomor 22 tahun 1948. Hakikat otonomi pada periode tersebut yaitu otonomi luas. Kemudian pasca kemerdekaan pada tahun 1950 sampai 1959 itu konfigurasi politik yaitu demokrasi. UU otonomi yang dianut yaitu UU nomor 1 tahun 1957 dan hakikat otonomi bersifat luas. Kemudian lanjut saja pada yang terakhir, periode pasca Orde Baru 1998 sampai 2004, konfigurasi politik yang bersifat demokrasi dan undang-undang otonomi yang dianut yaitu nomor 22 tahun 1999 dan 25 tahun 1999. Hakikat otonomi yang dianut itu otonomi luas. Kemudian pada tabel 1.3 itu prinsip dan tingkatan otonomi berdasarkan UU pemerintah daerah yang berlaku. Itu Undang-Undang nomor 1 tahun 1945. Prinsipnya material, tingkatannya ada 3. Pertama bekas kepresidenan, kedua kabupaten, ketiga kota. Dan lanjut saja untuk mempersingkat waktu, Undang-Undang nomor 18 tahun 1965, prinsipnya real seluas-luasnya. Kemudian ada 3 tingkatan yaitu provinsi, kabupaten atau kota madya, dan kecamatan atau kota praja. Kemudian ketergantungan fiskal. Realitas hubungan fiskal antara pusat dan daerah menunjukkan dominasi kontrol dari pusat terhadap proses pembangunan di daerah, yang tercermin dari proporsi pendapatan asli daerah atau PAD yang rendah dibandingkan dengan jumlah subsidi yang diberikan oleh pemerintah pusat. PAD yang rendah salah satu indikator desentralisasi, termasuk pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan dari dinas, bagian laba dari badan usaha milik daerah atau BUMD, dan sumber penerimaan lainnya. Dan pemekaran wilayah. Prinsip pemekaran wilayah itu ada dari ekonomi, politik, sosial, budaya, keamanan dalam konteks geografis. Rasio luas wilayah itu mencakup total luas wilayah, kepadatan jaringan jalan, pertumbuhan wilayah perkantoran dan perdagangan. Kemudian penyebaran pemukiman dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, dan terakhir meningkatnya peluang kerja. Kemudian menurut Anonim tahun 2012, alasan pemekaran wilayah antara lain itu mendekatkan pelayanan kepada masyarakat karena kendala geografis, infrastruktur, dan sarana perhubungan yang minim. Yang kedua,
alasan historis dengan daerah hasil pemekaran memiliki nilai sejarah tertentu. Kemudian perbedaan budaya atau etnis antara daerah yang bersangkutan dengan daerah induknya. Selanjutnya, alasan ekonomi untuk mempercepat pembangunan di daerah, kemudian kebutuhan akan anggaran baik dari daerah induk maupun pemerintah pusat. Yang terakhir, alasan keadilan itu untuk meratakan pengisian jabatan publik dan pembangunan. Kemudian dampak pemekaran wilayah terhadap pembangunan keberlanjutan di daerah. Ini berdasarkan teori Khalid tahun 2012. Itu dampak sosial, politik, dan kultural. Kedua, dampak pada pelayanan publik. Yang ketiga, dampak bagi pembangunan ekonomi. Yang terakhir, dampak pada pertahanan, keamanan, dan integrasi nasional. Sekian dari materi saya berikan kepada pemateri 3 yaitu Unda. Baik, selanjutnya yaitu materi tentang studi kasus. Studi kasus analisis derajat desentralisasi fiskal pada kabupaten atau kota di Indonesia menjelang 20 tahun otonomi daerah. Menurut Anonim 2012, alasan pemekaran wilayah antara lain, yang pertama itu mendekatkan pelayanan kepada masyarakat karena kendala geografis, infrastruktur, dan sarana perhubungan yang minim. Yang kedua itu alasan historis dengan daerah hasil pemekaran memiliki nilai sejarah tertentu. Yang ketiga perbedaan budaya atau etnis antar daerah yang bersangkutan dengan daerah induknya. Yang keempat yaitu alasan ekonomi untuk mempercepat pembangunan di daerah. Dan yang kelima yaitu kebutuhan akan anggaran baik dari daerah induk maupun daerah pemerintah pusat. Yang terakhir yaitu alasan keadilan untuk meratakan pengisian jabatan publik dan pembangunan. Selanjutnya yaitu salah satu kelemahan dari jurnal tersebut yaitu pada keterbatasan data yang digunakan. Meskipun penelitian ini menggunakan data sekunder dari publikasi BPS, namun terdapat kemungkinan bahwa data tersebut memiliki keterbatasan dalam hal keakuratan atau kelengkapan. Selain itu, jurnal ini mungkin juga memiliki keterbatasan dalam hal metodologi penelitian yang digunakan, seperti penggunaan metode deskriptif dan kuantitatif tanpa melibatkan pendekatan kualitatif yang lebih mendalam. Adapun tantangan dalam menghadapi identifikasi dan mengukur dampak pemekaran wilayah secara menyeluruh. Meskipun alasan yang disebutkan seperti mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, alasan historis, perbedaan budaya atau etnis, alasan ekonomi, kebutuhan akan anggaran, dan alasan keadilan mungkin menjadi faktor pendukung pemekaran wilayah. Namun tidak selalu mudah untuk mengukur efektivitas atau keberhasilan dari setiap pemekaran suatu wilayah. Selain itu, penelitian tersebut mungkin juga terbatas dalam mempertimbangkan perspektif masyarakat lokal terkait pemekaran wilayah. Partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pemekaran wilayah penting untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat diakomodasi dengan baik. Namun, penelitian ini mungkin tidak dapat sepenuhnya mengeksplorasi pandangan dan pengalaman masyarakat terkait pemekaran wilayah. Perlu juga dicatat bahwa penelitian tersebut mungkin tidak mengambil pendekatan yang komprehensif terhadap analisis dampak lingkungan dari pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan, seperti perubahan dalam penggunaan lahan, degradasi lingkungan, dan masalah-masalah yang lain berkaitan dengan pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, penting untuk memperhitungkan dampak lingkungan secara menyeluruh dalam proses pemekaran wilayah. Selain itu, walaupun studi kasus jurnal tersebut menggunakan data sekunder dari BPS, perlu dicatat bahwa data tersebut mungkin tidak selalu mencerminkan situasi yang sebenarnya di lapangan. Terkadang ada ketidakakuratan atau ketidakkonsistenan dalam data yang disediakan,
yang dapat mempengaruhi validitas hasil penelitian. Selanjutnya, dengan demikian, meskipun jurnal tersebut dapat memberikan gambaran umum tentang alasan-alasan pemekaran wilayah, analisisnya mungkin terbatas dalam mencakup berbagai aspek yang relevan dan mempertimbangkan berbagai perspektif yang diperlukan untuk pemahaman yang lebih holistik dan fenomena akan pemekaran wilayah. Daftar pustaka dari materi tersebut yaitu Adi Sutarjo, Desember 2015, analisis dampak pemekaran wilayah dalam perspektif otonomi daerah atau suatu tinjauan empirik di Kabupaten Bengkulu Tengah. Yang kedua yaitu isu Surgawatia 2021, analisis derajat desentralisasi fiskal pada kabupaten atau kota di Indonesia menjelang 20 tahun otonomi daerah. Yang ketiga, Prof. Mudrajat Kuncoro, PhD 2014, otonomi daerah menuju era pembangunan daerah edisi ketiga. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya saya maaf, saya ucapkan terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 10 pada pagi hari ini tentang otonomi daerah. Apabila ada kekurangan, kami minta maaf. Saya akhiri presentasi pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.